مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali dengan channel Mahaba Islam. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan yang selalu ikut kajian Mahaba Islam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang melimpah, kesehatan zahir dan batin. Amin Allahumma amin. Baiklah, kali ini di video kali ini Mahaba Islam akan melanjutkan pembahasan kita, yakni masih dalam kitab Mabadi Fikih Juz 3. Oke, pada video sebelumnya itu sudah kita bahas mengenai rukun-rukunnya sholat. Dan untuk pertemuan kali ini Mahaba Islam akan mengkaji mengenai sunnah-sunnah dalam sholat. Oke, langsung saja kita masuk. Ini dia sunnah-sunnah dalam sholat. Nah, yang pertama, sunnah-sunnah sholat sebelum memulainya. Nah, ini harus kita tahu juga, ini sunnah-sunnah sholat sebelum memulainya. Apa itu sunnah? Jika kita kerjakan mendapatkan pahala, dan jika kita tinggalkan itu tidak dapat apa-apa, jadi sia-sia. Yang pertama adalah azan untuk sholat fardu, baik di saat bepergian atau menetap sesudah masuknya waktu sholat, kecuali subuh, karena sholat subuh itu disunahkan memakai dua azan. Azan pertama di pertengahan malam, yakni termasuk sholat tahajud, sedangkan azan kedua setelah menyingsingnya fajar shodiq, yang berarti sholat subuh sudah masuk. Yang kedua, sunnah sholat itu adalah iqamah yang langsung disambung dengan mengerjakan sholat. Yang ketiga, sunnah-sunnah sebelum mulai sholat itu, yang ketiga yakni bersiwak, gosok gigi. Disunahkan untuk segala waktu kecuali waktu sesudah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa. Yang keempat, meletakkan sutra atau sejadah agar jangan ada orang yang berjalan di muka atau yang sedang sholat. Nah, ini juga kita harus mesti lakukan. Lanjut, yang kedua, sunnah-sunnah sholat setelah berada dalam keadaan sholat. Itu ada dua macam, yakni yang pertama sunnah ab'ad, dan yang kedua sunnah hayat. Nah, sunnah dalam sholat itu terbagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama sunnah ab'ad, yang kedua adalah sunnah hayat. Nah, ab'ad, hayat, ini harus kita hafal. Yang ketiga, yang termasuk sunnah ab'ad sholat ada 7 hal. Barang siapa meninggalkan salah satu daripadanya, maka hendaklah melakukan sujud sahwi. Nah, ini diwajibkan, ini diharuskan untuk sujud sahwi. Yang pertama, jika kita lupa duduk tahiyat awal, masih sujud sahwi. Yang kedua, membaca tasyahud di waktu duduk tahiyat awal. Nah, ini juga kalau kita lupa masih sujud sahwi. Yang ketiga, membaca sholat atas Nabi Muhammad SAW di waktu duduk tahiyat awal. Yang keempat, meninggalkan membaca sholawat yang ditujukan kepada keluarga Nabi dalam tasyahud akhir. Yang kelima, membaca qunut di waktu sholat subuh dan di waktu melakukan sholat sunnah witir setelah pertengahan yang akhir dari bulan Ramadan. Yang keenam, membaca qunut dengan berdiri. Yang ketujuh, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, juga atas seluruh keluarga serta para sahabatnya dalam qunut. Nah, ini juga kalau kita lupa mesti kita sujud sahwi. Yang keempat, sujud sahwi adalah sujud 2 kali sesudah tasyahud akhir sebelum mengucapkan salam. Nah, ini. Yang kelima, sebab-sebab sujud sahwi. Yang pertama, dikarenakan meninggalkan sebagian dari ab'adnya sholat. Yang kedua, melakukan sesuatu karena lupa
Andaikan disengaja sudah tentu membatalkan sholat. Misalkan berbicara hanya sedikit dan pula disebabkan lupa. Yang ketiga, ragu-ragu dalam hal rakaatnya. Yang keempat, tanpa disengaja orang itu memindahkan rukun kauli, ucapan, walaupun bukan pada tempatnya, tetapi tidak membatalkan sholatnya. Misalkan mengulangi membaca Fatihah dalam ruku, sujud, dan duduk. Nah ini, kalau kita lupa mesti kita ganti dengan sujud sahwi. Lanjut yang keenam, sunnah-sunnah hayat sholat itu banyak sekali, antara lain mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua bahu ketika mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, ketika ruku, Allahu Akbar, ketika bangun dari ruku, dan ketika berdiri dari tasyahud awal. Yang kedua, mendekapkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri, ya begini ya teman-teman. Ketiga, membaca doa iftitah. Yang keempat, membaca ta'awuz sebelum membaca Al-Fatihah. Membaca ta'amin atau amin sesudah Al-Fatihah. 5. Membaca surat sesudah Al-Fatihah untuk selain makmum yang dapat mendengar apa yang dibaca oleh imamnya. Yang keenam, mengeraskan bacaan Al-Fatihah dan surat pada tempatnya dan memperlahankan pada tempatnya. Yang ketujuh, mengucapkan takbir di waktu turun dan naik. 8. Membaca tasbih dalam ruku dan sujud. 9. Mengucapkan Sami Allahu liman hamida Rabbana lakal hamdu dan seterusnya. Yang ke-10, mengangkat kedua tangan ketika membaca doa kunut. Ke-11, duduk iftirasi dalam semua duduk. 12, duduk tawaruk dalam duduk yang akhir. 13. Meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua paha dalam tasyahud. Yang kiri dilekupkan, yang kanan digenggam kecuali jari telunjuk. 14. Mengucapkan salam yang kedua. Nah ini. Baiklah teman-teman mahabbah Islam, kita lanjut perbedaan antara perempuan dengan lelaki dalam sholat. Nah, perbedaan orang perempuan dengan lelaki dalam 4 hal. Bagi orang lelaki, supaya menjauhkan kedua sikunya dan meregangkan perutnya dari kedua paha pada saatnya bersujud, mengeraskan suaranya pada tempat yang semestinya dikeraskan, dan bila ada sesuatu hal supaya membaca subhanallah. Ini bagi yang lelaki. Kalau bagi perempuan, merapatkan sebagian anggota dengan anggota yang lain, menahan suaranya dalam bersolat jika di sampingnya ada lelaki yang bukan mahramnya, ajnabi. Apabila ada sesuatu supaya bertepuk tangan. Nah begini, tepuk tangan. Baiklah teman-temanku mahabbah Islam, cuma ini kajian kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita tutup dengan kajian ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, wallahu muwaffiq wa hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.